Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan ingkang mugi dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pindah tentunipun monggo kita sami tansah munjakan ras puji lan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur alhamdulillah dalu menika dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala saged dumugeni satunggalipun majelis ingkang mulia insyaallah nggih menika majelis ilmu, majelis zikir lan majelis ta'lim, majelis ingkang insyaallah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ugi sami menaungkan sayap-sayapipun nggih. Lajeng Allah membangga-banggakan tiang-tiang kang hadir wonten majelis ilmu kados mekaten pramila menika mugi-mugi dados pertanda ingkang sae bilih kula lamjen sami menika estu-estu dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk kesaenan. Amin Allahumma amin. Awet di antara tanda-tanda tiang menika dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan niku diantawisipun nggih menika tiang kala wau badhe dipun fahamaken babagan agaminipun. Nggih. Lah supados kita sami menika saged paham kalih babagan agami kula lan panjenengan sami menika caranipun tentunipun kedah mbeta tolabul ilmi utawi pados ilmu. Mboten wonten ilmu menika kok diperoleh dengan cara tanpa belajar, tidak mungkin nggih. Alias seseorang menika ngerti-ngerti pinter nggih, ngerti mudeng kabeh tafsir paham semuanya tanpa belajar tafsir nggih, mboten mungkin nggih. Persis semuanya melalui tahapan ingkang naminipun belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Nah kanthi tulabul ilmi menika insyaallah ingkang saged dadosna kula lam sami menika faham babagan agami kula lam sami sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baik maka Allah akan memahamkan dia urusan agamanya. Maka Allah badhe maringi tiang kalau nedahaken dumateng tiang kalau wau ingkang dipun kersakaken sae menika hatinya dibuat lapang dan ringan untuk nggih menuntut ilmu nggih menika untuk melazimi utawi melangkahkan kaki belajar dalam rangka untuk belajar utawi tolabul ilmi, dimudahkan jalan-jalan ke sana. Nggih. Pramila niku balasanipun ugi nek tiyang menika dipun gampilaken dening Allah berjalan menuju majelis ilmu insyaallah niku sebagai pertanda ugi bilih Allah ugi badhe gampilaken tiyang kala jalan-jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk tolabul ilmi, dalam rangka untuk belajar, ya, memahami babagan agami kula lam dan sami, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah badhe nggambelaken dumateng tiyang kala wau jalan menuju surga. Pramila lenggahipun kula sami wonten ing majelis ingkang mulia mengkaten menika, mugi-mugi menika sebagai upaya, nggih, menika menuju jalanipun Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam selawat kita haturaken dumateng uswah hasanah kita sami, suri toladan kita sami, junjungan kita inggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dumateng sedaya pendherekipun, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin arsadani wasakumullah, kita lajengaken kajian kita kala rumiyin sampun kita bahas babagan nggih menika qiyamul lail. Qiyamul lail menika bagian saking sunahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan kebiasaan tiang-tiang soleh. Nggih. Sudah selayaknya kula sami menika nggih menika berusaha, berupaya supados saged melazimi ingkang naminipun qiyamul lail. Nggih. Banyak manfaat, banyak keutamaan, banyak kemuliaan terdapat di dalam qiyamul lail. Bahkan salat terbaik sak sampunipun salat 5 waktu, nggih, salat ingkang wajib, nggih, niku salat yang terbaik adalah yang paling afdol niku qiyamul lail utawi nindakaken salat malam. Sampai-sampai Imam Al-Muqaddir beliau berkata kenikmatan dunia hanya tersisa 3. Nikmatin donya niku mungguhipun beliau, nggih, menika naming tersisa 3 kemawon, nggih. Ingkang sepindah nggih menika salat malam, nggih niku terasa nikmat bagi beliau, ya. Yang kedua berjumpa dengan teman, nggih, kepanggih kalih ikhwan, kalih rencang-rencang ingkang sae, pinanggih kalih tiang-tiang soleh. Lah papan panggenanipun kepanggih kalih tiang soleh teng pundi? Nggih majelis ilmu. Nggih teng napa menika salat berjamaah, salat Jumat, nggih. Yang mana di situ berkumpulnya orang-orang soleh. Dia senang ketika berada di tengah-tengah mereka. Apa napa? Nek kumpul kali tiang-tiang soleh niku kelingane babagan akhirat. Tapi nek kumpul kali tiang ingkang napa menika nyuwun pangapunten boten soleh, nggih sing dibahas mesti babagan donya. Yes, dieling-elinge babagan donya terus mboten nate dipun bahas babagan akhirat. Lah ingkang angka 3 menurut beliau nggih menika salat jamaah. Nggih. Nikmatin donya niku 3, salat malam, berjumpa dengan teman. Ingkang angka 3 nggih menika saged nindakaken salat jamaah. Niku nikmat, Pak. Nggih, nikmat betul. Nggih, salat jamaah. Ning nek niku saged napa memahami bilih salat niku setunggalipun kebutuhan. Ning nek tasih menganggap salat niku sebagai kewajiban, sebagai beban, niku nggih sekedar menggugurkan kewajiban, akhirnya pun kurang bisa menikmati dan menghayati salat berjamaah. Nggih. Sing penting ya wis nindakake salat. Kadang iki salate wajib, nek ra salat ku dosa gedhe. Ya, bahkan nek ditinggalke terus-terusan iso dadi kafir misalkan itu. Ya. Sepenting ora kafir. Nah itu berarti sekedar menjalankan napa menika kewajiban, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi belum bisa menikmati. Lah, mestinipun apa levelnya dinaikkan melih. Levelipun dinaikkan sampai kita itu merasa butuh. Kita yang merasa butuh untuk ibadah sholat malam, kita yang merasa butuh untuk berdoa kepada Allah, kita yang merasa butuh untuk melazimi sholat berjamaah, bukan karena kewajiban, bukan karena ini adalah beban, bukan, tapi ini kebutuhan kita. Dengan ibadah-ibadah itu kita akhirnya hati kita menjadi tenang, tentram, damai, hidup kita pun bahagia. Maka itu kita butuhkan, gitu. Nah, sama nih kok kita bahas sarang-sarang, kita pelajari sarang-sarang, gimana kok terapi hawa nafsu, terapi hawa nafsu. Pasalipun sepeda gimana kok nafsu dan muhasabah, nafsu dan muhasabah. Orang-orang yang menuju Robnya dengan ragam cara dan jalan sepakat, tiang-tiang engkang berusaha menuju
kepada Allah, ingin sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara, ya, entah ibadah apapun yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sepakat bahwa nafsu ialah pemutus antara hati dan jalan menuju Allah. Ya. Terus hawa nafsu itulah yang menjadikan pemutus antara hati kita dan jalan menuju Allah. Alias napa nek kita dikuasai hawa nafsu, maka kita akan ya menyimpang dari jalan Allah, ya, atau jauh dari jalan Allah. Tapi kalau kemudian kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan menundukkan hawa nafsu kita, maka hawa nafsu itu akan kita bawa untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan datang dan sampai kepada Allah. Maksudnya seseorang kalau wau yang sedang berjalan menuju Allah kalau wau mboten badhe dugi dumateng Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mematikan dan meninggalkan nafsu. Yeah. Dan dengan melawan dan mengalahkannya. Terus hawa nafsu itu bukan untuk dituruti, ning hawa nafsu harus kita lawan dan kita perangi. Harus kita kalahkan. Jangan sampai malah kita sing dipun kalahake kalih hawa nafsu. Nek kalah kalih hawa nafsu lah niku wau. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya napa menika nafsu itu ya senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, ya. Nah, dalam kaitannya menika manusia menika terbagi menjadi dua, ya. Bab seseorang itu dalam pertempurannya melawan hawa nafsu, ya. Ini sebetulnya kan pertempuran melawan hawa nafsu, ya. Itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Ingkang sepindah manusia yang dikalahkan nafsunya. Manusia ya dipun kalahaken kalih hawa nafsune. Sehingga napa? Sehingga nafsu mampu menguasai dan meluluhkannya. Ia pun taat di bawah perintah-perintah nafsunya. Ya. Niki pun kalah kalih hawa nafsu, ya. Akhirnya apa? Jiwani pun dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Dia menghancurkan iman kula lan panjenengan sami. Sehingga kita pun bertekuk lutut di bawah napa menika? Hawa nafsu kita. Setiap hawa nafsu membisikkan sesuatu akan kita turuti. Itu berarti menunjukkan kita telah kalah dengan hawa nafsu kita. Ya. Niki yang pertama, golongan manusia yang pertama. Ya, mudah-mudahan kula sami menika mboten termasuk ya mboten kalebet ingkang golongan pertama menika, ingkang senantiasa kalah dengan hawa nafsu dan akhirnya mengikuti perintah-perintah hawa nafsu. Ya, melakukan yang haram, memakan yang haram, ya. Demi untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan dunia yang sedikit, rela untuk kemudian ya berbuat maksiat, berbuat untuk menghalalkan segala cara, ya. Demi untuk mendapatkan dunianya yang sedikit, ya. Ini berarti sudah kalah dengan hawa nafsu kita. Ingkang awal kali golongan yang kedua gimana kok manusia yang mampu mengalahkan nafsunya, ya. Menungso ingkang saged ngalahaken hawa nafsune dipun kalahaken, ya. Sehingga napa? Sehingga ia mampu meluluhkan nafsunya, menundukkan nafsunipun, dan nafsu pun patuh dan tunduk pada perintah-perintahnya. Ya. Terus hawa nafsu akhirnya pun mengikuti keinginan dari hati yang selamat, hati yang sehat, yang napa menika mampu mengalahkan hawa nafsunya. Nafsu napa menika? Jiwa yang penuh kecintaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki akhirnya pun mampu mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya, maka dialah yang menang nantinya. Sebagian orang bijak mengatakan perjalanan para penempuh perjalanan jalan menuju akhirat sudah sampai pada kemenangan atas nafsu mereka. Ada di antara mereka sampun berhasil ngalahaken babagan hawa nafsunipun. Ya, pramila mboten saged dipun apa menika kuasai kali hawa nafsunipun. Mboten saged dipun penjarakan dengan hawa nafsunya. Awit apa dia sudah telah berhasil sukses mengalahkan hawa nafsunya. Barang siapa mampu mengalahkan nafsunya, ia telah sukses dan selamat. Nggih. Sinten kemawon nek mampu ngalahkan hawa nafsunipun, nggih. Ngertos jane iku ya ketone nikmat, ning gandeng kuwi larangan ya ora tak tindaki. Ya. Sanadyan itu kelihatannya mungkin menggiurkan, ya.
keuntungannya besar, tapi nek carane pun mboten halal, yes, mending saya tinggalkan, ya, mencukupkan yang halal daripada ketone kuatah tapi dengan cara yang haram, ya. Maka sesungguhnya orang yang berhasil mengalahkan nafsunya, mereka lah orang yang sukses dan selamat. Barang siapa dikalahkan nafsunya, koso wangsulipun sinten kemawon sing dipun kalahaken kalih hawa nafsunipun, ya, maka ia telah rugi dan celaka, ya, rugi teng donya niki bakal rugi cilaka mboten diremeni kalih tiyang, nggih. Sing maune mbok bilih tiyang niku wau dihormati, disegani, punya kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, hartanya banyak, tapi ketika kemudian memperturutkan terus hawa nafsunya, syahwatnya dia perturutkan terus, ya, bisa jadi suatu ketika Allah SWT akan menjatuhkannya, ya, yang tadinya terhormat menjadi apa? Terhinakan. Sangat mungkin terjadi, ya. Sudah banyak contoh-contoh kados mengatakan Qarun, ya, Fir'aun, ya. Ini ke orang-orang hebat pada masa dahulu, tapi kemudian Allah hinakan dia, ya. Setiap orang, ya, siapa nggak tahu tentang Qarun, siapa nggak tahu tentang Fir'aun, ya. Kalau kita orang umat Islam tentunya semuanya akan paham bagaimana kisahnya Fir'aun, bagaimana kisahnya Qarun, gitu. Paling tidak pernah mendengar kisahnya, yang mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, tapi kemudian karena memperturutkan hawa nafsunya dan sombong, tidak beriman, akhirnya pun apa? Ya, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, ya, para pejabat kadang-kadang enten sing napa menika sing maune wah dihormati, disegani, ya, punya jabatan tinggi, tapi ketika kemudian sudah memakai baju oranye, gitu, alias menjadi tahanan KPK, ya, sudah tidak terhormat kembali, ya. Orang oh tawanan KPK, oh ternyata, nah gitu. Ya. Di dunia sudah dihinakan, apalagi besok di akhirat, ya. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, seperti Qarun, Fir'aun, jelas, ya, mereka nggak bertobat, maka dihinakan di dunia juga akan dihinakan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini dasarnya dalilnya gimana? Surat An-Nazi'at ayat 37 dugi ayat sekawan dosa setunggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tagha itu melampaui batas, ya, senantiasa berbuat kerusakan yang melampaui batas, ya. Wa atharal hayatad dunya, kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya, lebih mengutamakan kenikmatan dunia, kesenangan dunia, yang padahal dunia itu sementara, dunia menika fana, ngertos jane, dunia tidak untuk selama-lamanya, ngertos, tapi hawa nafsunya lah yang telah menjadikan dia lupa, sehingga apa? Dia lebih mementingkan dunianya daripada akhirat. Dia lebih sibuk untuk memikirkan nasibnya di dunia, tapi lupa nasibnya besok di akhirat. Nauzubillahi min dzalik, ya. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, kemudian lebih mengutamakan yaitu kehidupannya di dunianya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya di mana, Pak? Jahim, ya, di neraka jahanamlah tempat tinggalnya, ya, Masya Allah. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya, ya. Tiang-tiang ingkang senantiasa melampaui batas, ya, berbuat sewenang-wenang, ya, berbuat kerusakan, ya, kemudian mementingkan urusan dunianya. Ini orang-orang yang senantiasa menurutkan hawa nafsu pun. Orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya pasti akan berbuat kerusakan, pasti akan berbuat tagha, berbuat napa menika melampaui batas. Nek memperturutkan hawa nafsunya, pasti itu arahnya pasti ke sana, ya.
Dikasih amanah pun juga amanahnya kan disalahgunakan, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Hawa nafsunya yang telah memerintahkan seperti itu, sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Maka nanti ada terapinya sendiri, terapi untuk mengalahkan hawa nafsu. Ini penting, ya, supaya kita nanti bisa melawan, ya, hawa nafsu, bisikan-bisikan nafsu kita yang kadang-kadang memerintahkan kita sesuatu yang tidak baik, ya. Maka harus ada perlawanan terus dalam hati kita itu. Dan setiap saat kita akan dihadapkan dengan perkara seperti ini. Hati kita akan dipilihkan dua pilihan, milih taat atau milih, ya, tidak taat. Itu akan dihadapkan seperti itu, ya. Nah, kita memilih yang mana? Nah, maka kita minta hidayah kepada Allah. Itu pentingnya kata sembilan kata. Pentingnya pun kita kululam sami menika senantiasa meminta kepada Allah hidayah, petunjuk dalam kehidupan kita. Itu supaya kita tidak salah langkah dalam melangkah. Ketika memilih tidak salah pilih, ya. Dihadapkan dua pilihan supaya kita dituntun kepada jalan yang benar, kepada pilihan yang benar, bukan pada pilihan yang salah. Nah, ini butuh petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap sholat mesti kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Dari kalangan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itulah 4 golongan yang mendapatkan nikmat, ya. Kita minta kepada Allah agar ihdinas siratal mustaqim, itu ya siratal mereka itu, jalannya orang-orang mendapat nikmat 4 golongan itu tadi. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, berarti kita minta supaya ditunjukkan ke jalan-jalan mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Engkau murkai atas mereka, ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, itu kita minta betul doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita setiap saat dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hati kita. Ketika pagi hari dihadapkan jam beker berbunyi, didididit atau apalah bunyi ringtone apapun ya bunyi gitu mungkin ya, ya untuk alarm ya di setel jam 3 misalkan. Kita memilih untuk kemudian segera berbangun dan berdoa, atau kemudian hanya sekedar mematikan alarm. Ah, di jam 3 engko sik pateni sik klik. Engko jam 3:30. Nanti 3:30 lagi gitu lagi, bisikan lagi, ya nanti aja, tidur lagi aja, malam masih panjang, tidur lagi. Akhirnya apa? Tidur lagi. Sudah adzan, nanti aja, belum qomat, ya. Sudah qomat, nanti aja, imamnya panjang tuh bacaan sholatnya, sampai akhirnya ketinggalan sholat subuh, ya, tidak subuh berjamaah. Sholat sendiri kan juga boleh, ya. Toh juga sholat jamaah, ya, ada mengatakan nggak wajib gitu, ya, nggak wajib gitu kan. Akhirnya apa? Sholat di rumah juga boleh. Nah, akhirnya ya segitulah. Akhirnya apa? Lebih mementingkan untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Nah, maka disitulah peran kita untuk senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah supados dipun paringi hidayah. Itu pentingnya seperti itu. Bukan berarti kita itu belum dapat hidayah, ya. Jenengan sudah Islam ini alhamdulillah sudah dapat hidayah. Cuman ke awake dhewe niku kok terus minta hidayah terus, awake dhewe mboten mangertos apakah kita masih bisa istiqomah di atas hidayah itu sampai akhir hayat atau tidak, nggak ngerti. Awet niku napa? Takdir saking Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Takdir kita nanti bagaimana nggak ngertos. Nih, pramila kita sami butuh nggih menika berdoa sebatas pikantuk hidayah. Ya. Sekali lagi bukan berarti kita umat Islam belum dapat hidayah. Kata sedene tuduhanipun tiang-tiang non muslim ingkang menuduh oh nyatane wong Islam ki urung entuk petunjuk. Faktanya apa? Nek salate jek bingung kok, ya. Jen njaluk petunjuk terus berarti wong Islam urung entuk petunjuk gitu. Ikut kiai kami aja yang sudah pasti-pasti ini. Pasti-pasti menurut mereka pasti, kalau beriman bagi mereka pasti masuk surga, surganya mereka katanya gitu. Ya. Tapi bagi kita ya ndak kan gitu. Bagi kita inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din agama yang diridhoi Allah adalah dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak pernah diterima agama darinya itu tadi, wa fil akhirati minal khasirin. Ya. Dan kemudian besok di akhirat itu termasuk orang-orang yang rugi, ya. Ya rugi, merasanya oh pasti akan masuk surga, ternyata kecelek gitu loh, kecelek,
Ya, kalau akidah kita kan mengatakan begitu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, maka dia tidak beriman, bukan orang yang mukmin, bukan orang Muslim. Ya, yang seperti itu tempatnya di mana? Ya, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran kan gitu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tempatnya sudah jelas di situ. Ya, bahkan kekal. Ya. Untuk selama-lamanya. Ini Allah yang berfirman, ya. Allah yang telah mengatakan dalam Al-Quran. Maksud kita mau mengingkari ayat-ayat Allah gitu. Allah sendiri dalam Al-Quran menerangkan seperti itu. Orang yang tidak beriman, orang kafir bahasanya, ya. Kemudian orang-orang musyrik tempatnya di mana? Finari jahannam, wonten neraka jahanam. Kekal napa mboten? Khalidina fiha, kata Allah. Ya, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Itu khusus untuk orang kafir dan orang-orang musyrik. Nanti tambah lagi dengan orang-orang munafik. Ya, munafik ini jadi satu paket gini. Ya. Munafik itu kalau yang munafiknya berangkat dari keyakinannya, dia benci dengan Islam, sebetulnya nggak iman, cuman ya untuk mencari keuntungan duniawi dia pura-pura Islam. Itu orang munafik. Tapi kalau tahu celahnya umat Islam, ada kelemahan umat Islam, dia senang sekali. Dia akan memanfaatkan itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tapi kalau kemudian dia apa istilahnya mendapati Islam kuat, Islam itu dapatkan kemenangan dan segala macamnya, maka dia hatinya itu menjadi sedih dan susah. Nah, ini ciri-ciri orang munafik i'tiqadi. Ya. Orang yang munafik dalam urusan akidahnya. Kalau seperti ini, tempatnya fid darkil asfali minan nar. Tempatnya adalah di kerak neraka yang paling dasar, justru yang paling bawah, ya. Malah lebih keras adabnya dibandingkan orang-orang kafir asli. Kalau kafir asli kan jelas, ya, jelas identitasnya jelas, kita bisa mengetahui, oh itu orang kafir, jelas tahu, ya. Tapi kalau orang munafik, siapa yang tahu isi hati seseorang? Nggak ngerti, ya. Paling nanti akan keluar dari lesan-lesan mereka. Lah itu dari lesan-lesan mereka, itu pun kita nggak bisa menghukumi langsung kemudian memvonis, juga nggak bisa seperti itu, ya. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut terhadap kebesaran Rabbnya. Ya, takut terhadap kebesaran Rabbnya. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian menahan dirinya dari hawa nafsunya, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Berarti dia mampu mengendalikan dirinya. Di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat tinggalnya adalah di jannah, di surga. Ini tempat tinggalnya orang-orang yang apa? Mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan mampu mengendalikan hawa nafsu itu dikarenakan khafa maqama rabbi, didahului dengan takutnya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum mampu takut, menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok mampu mengendalikan hawa nafsu? Sulit, ya, sulit. Maka yang pertama kali apa? Takut. Perbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita akan mampu mengendalikan nafsu kita, ya. Tapi kalau takut kepada Allah aja enggak, kok gimana akan mengendalikan nafsu kita? Enggak bisa, Pak. Ya, kita nggak takut dengan neraka, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan siksa kubur, bahkan mungkin nggak beriman atau nggak yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak takut, nggak ada rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita akan mengendalikan nafsu kita? Sulit. Ya. Makanya di sini dahulu wa amma man khafa, ya. Dan barang siapa yang kemudian takut maqama rabbi, dengan kebesaran Rabbnya, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian tambahi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian ya mampu mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah di jannah, di surga. Papan panggenanipun nggih menika benjing badhe dipun tempataken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41. Nafsu senantiasa mengajak pada perbuatan keji.
dan mengutamakan kehidupan dunia. Emanglah hawa nafsu begitu, Pak, menggoda-menggoda begitu. Ya, hawa nafsu senantiasa membisik-bisikkan untuk bagaimana senang dengan dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia dengan kesenangannya, enggak. Ya, bukan berarti kemudian kita enggak boleh kemudian juga istilahnya mencari dunia kita, ya enggak juga begitu. Ya. Silahkan, bahkan justru ya umat Islam harus kuat secara finansial juga, minimal tidak membebani orang lain, minimal. Nah, syukur-syukur dia bisa bermanfaat dengan harta bendanya. Ya, justru dianjurkan untuk umat muslim itu yang kuat, punya kekuatan, baik kekuatan secara finansial maupun kekuatan secara fisiknya. Ya. Biar apa? Biar kekuatan ini bisa dipergunakan untuk menegakkan agama Allah. Kalau lemah, terus gimana? Lemah ekonominya, lemah imannya juga lemah, fisiknya lemah, ya sudah, teraniaya, akan teraniaya dan terjajah seperti itu. Ya. Maka umat Islam harus kuat. Ya. Maka mukmin yang qawi, yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Ya. Ya, kekuatan di sini kekuatan segalanya, ya. Kekuatan secara finansial, ya, kekuatan secara fisiknya juga kuat, ya, kekuatan secara pemikirannya, kekuatan imannya. Nah, ini yang harus dipupuk semuanya. Ya. Sementara Allah menyeru hamba agar takut kepadanya. Nah, Allah itu menyeru, mengajak kita agar senantiasa takut kepada Allah. Ya. Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Ini Allah menyeru para hamba-hambanya untuk seperti itu. Sedangkan hawa nafsu ya memerintahkan untuk berbuat keji dan mengutamakan kehidupan dunia. Wa amma man tagha wa atharul hayatat dunya, mengutamakan kesenangan atau kehidupan dunia. Maka fokusnya itu hanya dunia, terus pemikirannya dicurahkan hanya untuk dunia terus. Ya. Ini Masya Allah ya. Maka pentingnya kita hadir dalam kajian ilmu, pentingnya kita ini kemudian menika mempelajari, mengkaji ilmu ini pun Allah Subhanahu wa taala niku dalam rangka untuk itu, biar kita tidak hanya dicekoi dengan urusan dunia terus gitu. Ya. Ini juga berpengaruh, Pak ya. Ini bagi adik-adik yang barangkali sekolahnya di sekolah umum, ini harus menambah dengan mencari ilmu di luar. Ya, kalau toh misalkan tidak sekolah di sekolah yang Islam, misalkan sekolah di negeri, ya, yang mana pelajaran agama ya hanya 2 jam dalam satu pekan, ya, 2 jam. Ya, konon pun juga akan dihapus, ya, tapi alhamdulillah nggak jadi. Dihapus betulan, ya terus gimana? Mau dapat apa? Ya, maksud kita kan rela nanti anak-anak kita dididik ya, hanya mengurusi dunia tok supaya pintar donya, tapi kemudian akhirnya tidak mudeng sama sekali. Dan ini kan bahaya sekali, ya. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya itu ya nggak bisa, ya, hanya sekedar apa aja intelektualnya aja yang diasah, ya, tapi harus lengkap, ya, bukan hanya sekedar secara IQ-nya saja yang diasah, tapi juga termasuk emosionalnya, termasuk spiritualnya, kecerdasan spiritual, itu semua harus diasah juga, harus kuat juga. Kalau cuma sekedar IQ-nya pinter, cerdas, tanpa diimbangi dengan emosional questionnya atau kemudian spiritual questionnya, kecerdasan spiritualnya nggak ada, ya hanya melahirkan nanti kalau jadi pejabat ya maaf pejabat-pejabat yang akhirnya tersandung bisa pakai baju oranye itu, ya. Kenapa? Nggak diiringi dengan spiritual yang bagus, ya. Hanya cerdas dalam urusan intelektualitasnya. Maka dibutuhkan ya kita juga cerdas secara intelektual, ya cerdas emosionalnya. Jadi kalau ada suatu kondisi dia ngerti, ya dia bisa empati dengan saudaranya. Oh, tetanggaku ada yang membutuhkan. Dia itu kemudian secara emosional dia akan muncul gitu loh. Ya, tidak menjadi orang yang kemudian individualis, ya egois, lo gue ya seperti itu. Diiringi lagi dengan spiritualnya yang bagus, yaitu urusan keagamaannya juga bagus. Ini yang akan ngerim, ya. Semakin dia itu spiritualnya bagus, insya Allah, ya, akan bisa mengendalikan itu, yang IQ-nya akan dikendalikan oleh spiritual yang bagus, ya. Maka dia akan diarahkan kepada sesuatu yang baik. Kalau dia menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang amanah, pejabat yang baik, ya.
tidak mau dia akan korupsi dan segala macam, tidak akan mau seperti itu. Kenapa? Dia tahu ya, ini adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun yang lain mungkin nggak ngerti, tapi Allah tahu, dia dalam hatinya sudah memahami seperti itu ya. Hadir dalam seperti itu, maka dia akan terhindar, akan mampu menghindari dari perkara-perkara yang keji, yang togo itu tadi, dan mementingkan kesenangan dunia ya. Hati ada di antara kedua penyeru tersebut, satu penyeru kepada akhirat, satunya penyeru kepada dunia. Sekali waktu ia condong kepada yang ini, ke dunia, misalnya condong sesuatu waktu. Kadang-kadang kan namanya kita itu ya manusia ya, mahalul khotok wa nisyan, kadang-kadang juga kalah dengan hawa nafsu kita. Terkadang begitu Pak, kita sadari seperti itu. Mbak Ustadz pun juga bisa jadi seperti itu juga gitu. Bisa jadi suatu ketika kalah dengan hawa nafsunya, tapi suatu saat bisa menang dengan hawa nafsunya. Memang begitu ya. Maka kadang-kadang dia itu mampu ya, condong pada yang ini, pada kesempatan lain ia condong kepada yang itu ya. Inilah tempat cobaan dan ujian ya, dunia ini, tempat pertarungan dalam hati kita ya, di situ itu ya. Maka barang siapa yang nanti betul-betul mampu mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsunya, maka dialah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang menang. Tapi kalau kemudian kalah dengan hawa nafsunya kok berturut-turut ya, kalahnya bertubi-tubi dan gak bisa bangkit, gak pernah menang dengan hawa nafsunya, ya sudah, ini alamat akan menyesal jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mensifati nafsu dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat ya. Ada nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang ya. Ada yang kemudian nafsul lawamah, nafsu yang senantiasa menyesal, jiwa-jiwa yang menyesal. Karena apa? Ya, dia menyesali karena berbuat kesalahan, akhirnya menyesal dan kembali kepada Allah. Itu juga masih baik. Tapi ada juga amarah bisu. Ya. Nafsu yang senantiasa berbuat jahat, menyuruh untuk berbuat jahat. Nafsu yang senantiasa membisiki untuk senantiasa berbuat keburukan. Amaratun bisu. Ya. Yaitu senantiasa memerintahkan kepada hati untuk kepada anggota badan untuk berbuat kejahatan, berbuat keburukan dan maksiat. Nah, menika kita bahas tunggal pokok tunggal dari 3 macam nafsu kalau wau ya, 3 sifat nafsu ya. Nafsu itu memang ada satu menurut pendapat yang rojih, yang kuat, akan tapi sifatnya itu ada 3 sifat itu tadi. Kadang-kadang sifatnya ada ya, nafsu disifati dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kan seruan bagi orang-orang yang jiwa-jiwa mereka jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah diseru udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ini sungguh beruntung orang-orang yang punya jiwa al-mutmainnah. Apabila nafsu tenang kepada Allah, tenang dengan mengingatnya ya, remen ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa pasrah berserah dirinya hanya kepada Allah, bukan yang lain ya. Dia hanya kepada tunduknya, hanya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, rindu berjumpa dengannya dan senang karena dekat dengannya. Nek cerak kali Allah sakit ibadah ini kurasa tenang, senang, gembira. Bahkan kalau dia jauh kepada Allah, dia menyesal sekali ya. Dia akan sangat menyesal ya. Dia sangat senang sekali dengan ketika berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Ia dinamakan nafsul mutmainnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-mutmainnah artinya yang membenarkan, hati yang senantiasa, jiwa yang senantiasa membenarkan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala-gala sifatnya, dan apa yang dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala dia yakini, dia benarkan ya. Tidak satupun yang kemudian dia tentang dan dia tolak ya. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah menuturkan, orang mukmin ialah orang yang jiwanya tenang kepada apa yang dijanjikan Allah. Ini Imam Qatadah ya. Jadi orang mukmin itu, orang yang betul-betul mukmin sejati, itu adalah orang-orang yang jiwanya itu tenang kepada apa yang dijanjikan oleh Allah ya.
Dia yakin betul adanya nikmat kubur, yakin betul adanya pahala, yakin betul adanya balasan besok di akhirat di surga. Ya. Dengan segala penuh kenikmatannya itu, maka dia tenang dengan janji-janji Allah tersebut, dan kemudian apa? Dia akan senantiasa berusaha untuk melazimi apa yang yang ibadah yang mesti harus dilakukan supaya mendapatkan janji Allah itu tadi. Ya. Maka jiwanya tenang, orang mukmin beriman akan tenang dengan seperti itu. Pemilik nafsu ini dalam hal cara mengetahui nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya selalu merasa tenang dengan pemberitaan darinya. Kalau ada berita dari Allah tentang dirinya, tentang Allah, ya Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih, itu jiwanya tenang ya dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya tentang dirinya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia juga merasa tenang dengan pemberitaannya mengenai apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Ya. Baca di sana nanti ada nikmat kubur, ya. Ada yang kemudian telaga haud, ya, di padang mahsyar nantinya, ya. Ada syafaat dari Rasulullah SAW, dan ujung-ujungnya ada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu berupa urusan-urusan di alam barzakh. Ya, dia meyakini akan adanya itu dan peristiwa yang mengiringinya. Ya, misalnya huru-hara kiamat, hingga seolah-olah ia menyaksikannya dengan jelas. Betul-betul iman betul, yakin betul ada peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa? Imannya semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hati-hati yang mutmainnah, insyaallah. Lebih detailnya nanti kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, insyaallah. Apabila mengatakan demikian ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah SWT, nggih, babagan terapi hawa nafsu niku penting supados kita sami menika saged paling boten saged mengenal macam-macam hawa nafsu, ya, kemudian berusaha untuk, ya, kalau ada napa menika jebakan-jebakan nafsu, maka kita mampu melawannya, mampu untuk menundukkannya dan mengarahkan kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Apabila mengatakan kirang lempun nyuwun pangapunten wonten lepatipun ngatur menika saking kula pribadi leres saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah paring istiqomah dumateng kula lan sami, nggih, dalam keimanan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang Allah sebutkan dalam, Allah panggil dalam surat Al-Fajr itu tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Moga kita akhiri kajian yang dalam menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.